Juli 2023, warga geram saat sungainya berubah warna dari yang semula jernih menjadi keruh dan kuning kecoklatan. Perusahaan yang beraktivitas di hulu diduga kuat mencemari sungai di Sagea. Tercemarnya air sungai yang diduga akibat limbah pengolahan tambang emas tradisional membuat warga khawatir sebab sejumlah aktivitas warga biasa dilakukan di sungai. Beginilah kondisi permukiman dan tanaman sagu milik warga di desa Lelewawo yang mati akibat tertimbun material lumpur yang terbawa saat banjir dari lokasi tambang nikel. Dari hasil pemantauan pengelolaan limbah, tercatat bahwa 75 juta ton limbah sampah dihasilkan oleh berbagai sektor. Dan sektor yang menyumbang limbah terbesar adalah sektor pertambangan. Hal ini disebabkan karena pada sektor pertambangan dan energi memiliki area kerja dan kapasitas produksi yang sangat besar. Limbah dari sektor pertambangan dan energi yang dimanfaatkan hanya sebesar 13,4 juta ton atau sekitar 56,43%. Yang mana hasil ini menunjukkan bahwa limbah dari pertambangan belum sepenuhnya dapat diolah. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang waste management in main industry, kita perlu mengetahui limbah-limbah yang dapat diolah kembali dalam industri pertambangan. Dalam limbah padat, terdapat logam yang terdiri dari peralatan atau infrastruktur seperti pipa, kabel, dan mesin yang rusak yang sering didaur ulang untuk dijadikan bahan baku logam baru. Selanjutnya, ada kayu yang terdiri dari bekas peti kemas atau struktur sementara yang dapat digunakan kembali atau diolah menjadi produk kayu lain. Selanjutnya, dalam limbah cair, terdapat air limbah. Perlu diketahui, biasanya limbah cair tambang memiliki kandungan asam yang tinggi sehingga mencemari sumber air setempat melalui proses yang dikenal dengan sebutan asam tambang drainase yang dapat tercipta ketika air mengalir pada bagian atas material dengan kandungan sulfida dan membentuk larut penasam. Oleh karena itu, air yang terdapat di sekitar kawasan pertambangan harus dipantau dengan teliti. Selain limbah padat dan limbah cair, pada industri pertambangan juga menghasilkan limbah berbahaya dan juga limbah tambang. Pada limbah berbahaya, terdapat katalis bekas. Katalis bekas berasal dari proses pengolahan hidrokarbon yang mengandung logam berharga seperti nikel dan vanadium. Selanjutnya ada limbah tambang. Pada limbah tambang, terdapat tailings atau limbah biji, dan juga overburden dan batu limbah. Dalam industri pertambangan, terdapat beberapa cara dalam pengolahan limbahnya. Yang pertama, ada pengolahan tailings atau sisa tambang. Kemudian yang kedua adalah pengolahan air limbah. Dan yang ketiga, reklamasi geologis. Dan yang keempat adalah pengolahan limbah berbahaya. Yang pertama, ada pengolahan sisa tambang. Limbah hasil pemrosesan mineral menggunakan teknologi seperti geosynthetic liners serta sistem pengelolaan air diterapkan untuk mencegah kebocoran zat berbahaya ke lingkungan. Kemudian, dalam pengelolaan air, limbah air dari tambang sering mengandung kontaminan berbahaya. Oleh karena itu, perusahaan tambang menerapkan daur ulang air untuk membersihkan air limbah sehingga penggunaan air baru bisa dikurangi dan air dapat digunakan kembali. Yang ketiga ada reklamasi geologis. Dalam reklamasi geologis, setelah tambang tidak lagi beroperasi, perusahaan akan melakukan rehabilitasi lahan dengan cara menanam kembali vegetasi dan memulihkan habitat sehingga kembali ke kondisi alami. Yang terakhir ada pengolahan limbah berbahaya. Limbah berbahaya seperti lumpur pengeboran ditangani secara ketat dengan metode pembakaran terkendali. Kemudian, logam dan material lain yang dapat didaur ulang juga akan diproses ulang. Cara pengolahan limbah baru yang sustainable. Pengolahan limbah baru yang berkelanjutan dapat dicapai dengan penggunaan teknologi zero waste. Salah satunya adalah dengan penggunaan metode bioleaching. Bioleaching adalah penggunaan bakteri untuk mengekstraksi logam dari hasil sisa tailing. Hal ini dapat mengurangi jumlah limbah yang berbahaya dan meningkatkan nilai ekonomis. Sektor pertambangan memiliki peran penting dalam pembangunan, namun pengelolaan limbahnya menjadi tantangan yang tak terelakkan.
Bagaimana kita dapat meningkatkan pengolahan limbah untuk menjaga lingkungan tetap lestari? Langkah pertama, penyesuaian pH. Gunakan pH adjuster untuk menaikkan kadar pH air asam tambang ke angka 6 hingga 9. Hal ini penting untuk memenuhi standar baku mutu lingkungan. Langkah kedua, penggunaan koagulan dan flokulan. Gunakan koagulan dan flokulan atau produk water clarifier untuk mencegah perubahan warna, kandungan, bau, dan kualitas air pada limbah pasca tambang. Keinginan dunia untuk mencapai net zero emission ya. Sebenarnya balik ke mendukung tadi SDG ya. Karena ada tekanan-tekanan negara untuk mencapai SDG. Salah satunya tentunya net zero emission. Adanya inisiatif dari pemerintah global untuk pencapaian SDG ini itu bisa memicu inovasi ya, dan juga perusahaan untuk mengimplementasikan inovasi-inovasi yang ramah lingkungan yang saat ini nyatanya lebih mahal, karena ada beberapa inisiatif dari pemerintah global itu dia memberikan dana-dana funding untuk proyek-proyek yang green, yang ramah lingkungan. Ya, jadi intinya limbah tambang itu banyak diperlukan Mas, dan malah dicari-cari oleh industri yang bisa yang sudah punya teknologinya, bisa digunakan geopolimer tadi dan lain sebagainya, ada yang dibuat nanomaterial. Jadi malah bahan-bahan limbah mineral tambang itu banyak bermanfaat gitu Mas. Gitu intinya. Tinggal cari teknologinya. Pengolahan sampah pada sektor pertambangan memiliki dampak lingkungan yang sangat signifikan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh para ahli, kunci utama dalam pengolahan limbah adalah bagaimana kita bisa melihat peluang yang ada serta mengembangkan suatu inovasi di dalamnya. Limbah yang semula merugikan dan membahayakan lingkungan dapat berubah menjadi barang yang bernilai ekonomis serta bermanfaat bagi banyak khalayak. Bahkan, dibutuhkan oleh industri yang memiliki teknologi untuk mengolahnya. Dengan menerapkan prinsip keberlanjutan guna untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, kelak limbah pertambangan bukan lagi menjadi masalah yang perlu dikhawatirkan. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Sekian dari kelompok 2, kami pamit undur diri. Terima kasih.